Halo Buduters, kembali lagi di episode 3 kali ini. Kita kedatangan narasumber yang ketiga. Ini adalah salah satu orang hebat dan salah satu tokoh nasional juga nih yang berperan di Indonesia, yaitu Kak Patrick, atau nama lengkapnya yaitu Raden Patrick Wahyu Diwacaksono ya Kak ya. Nah, Kak Patrick apa kabar Kak? Baik, Kak Panji. Alhamdulillah, Kak Patrick ini sekarang kesibukannya apa sih Kak? Kalau saya dengar sekarang kesibukannya itu sebagai asesiator sertifikasi ahli pembangunan integritas KPK ya Kak. Selain itu juga menjadi Dewan Pengawas PKJN RSJ Mozeki Mahdi di Bogor. Lalu menjadi narasumber bidang pengelolaan keuangan negara dan pembangunan integritas. Dan juga purna tugas Kemenq yang terakhir di Inspektur 5 yang mengawasi APBN dan transfer ke daerah. Wah, cukup. Saya bangga sih Kak. Dari tadi di episode pertama, episode kedua, dan episode ketiga, saya ketemu orang-orang hebat yang luar biasa. Yang salah satunya menjadikan saya itu juga menjadi kayak wow, ternyata senior-senior saya ini bisa mencapai sampai titik itu tuh seperti apa. Itu menjadi salah satu motivasi juga Kak untuk saya pribadi gitu. Baik, Kak Patrick, boleh Kak diceritakan sih Kak tentang asesor sertifikasi ahli itu seperti apa gitu sih Kak? Kita mulainya dari mulai masuk SMA 1 atau dari asesor? Mungkin boleh dari SMA 1 Pak ya Pak, awalnya ya, karena itu menjadi fondasi awalnya ya Kak ya. Masuk SMA 1 di tahun 79 dan lulus di tahun 82 ya Kak. Siap. Oke Kak, boleh diceritakan. Baik, terima kasih Kak Panji ya atas waktunya. Teman-teman semua ya, saya masuk ke SMA 1 itu tepatnya 1 Juli tahun 1979, di mana awal beralihnya masa pelajaran dimulai dari 1 Januari berubah menjadi 1 Juli. Nah, inilah yang mengubah kenapa kita menjadi berubah tahun 79 yang harusnya lulus 78. Jadi mundur 6 bulan. Nah, saya ditempatkan di kelas 18 lah, dari 20 kelas yang diterima saat itu. Jadi sekitar 700 orang. Wah, banyak juga ya Kak? Waduh, angkatan saya waktu itu saya juga, ternyata SMA 1 itu besar sekali gitu ya. Menerima 701 orang sehingga sampai 120 gitu ya, squad. Nah, jadi ruangannya sampai di bagian yang pagi dan sore gitu, bergantian. Nah, kemudian di tingkat 1 itu saya mengikuti kegiatan yang saat itu adalah pramuka. Oke. Karena pada waktu itu di masa Pak Yulis Yusuf kepala sekolahnya mewajibkan. Nah, entah bagaimana karena mungkin postur saya saat itu baris berbaris cukup memadai, saya diangkat menjadi wakil komandan batalion. Wow. Kenapa batalion? Karena ada 500 orang gitu ya, anggota pramuka yang aktif. Nah, ini yang dalam sejarah belum pernah ada di SMA yang punya anggota pramuka sampai 500, dan kita sempat hadir di Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, itu yang mewakili SMA 1 Jakarta. Wah. Ada SMA lainnya gitu kan. Itu sejarah juga ya Kak. Pertama kalinya 500 orang dan juga langsung diundang untuk mewakili yaitu SMA Negeri 1 Jakarta di Lubang Buaya itu. Wow. Nah, kemudian saya juga tiba-tiba juga diminta untuk mewakili kelas saya untuk ikut sebagai pengurusan OSIS gitu. Ya sudah, saya ikut saja gitu ya. Waktu itu sebagai hanya anggota di bidang kesenian di SMA 1 di OSIS. Nah, kegiatan lainnya memang hanya pramuka dan OSIS saja di SMA 1 itu yang saya ikuti. Tapi saya mendapatkan penanaman luar biasa dari guru-guru saya gitu. Ini yang buat saya berbeda gitu ya, sentuhannya, di mana membekali budi pekerti, kemudian disiplin yang keras, tapi juga tidak membuat aksi brutal itu. Kita tahu bahwa SMA 1 itu ditakuti, kalau bahasa saya sangar lah gitu. Image-nya ya Kak? Iya, saya nggak ikutan gitu. Walaupun saya juga punya aktivitas bela diri karate gitu ya. Jadi saya sampai sabuk coklat saat itu, tapi saya nggak ikut-ikutan.
Karena waktu itu yang masih berjaya adalah anak-anak dari komplek tentara lah, ya. Saya nggak sebutkan nama kompleknya. Nah sehingga mereka yang sering menjadi guard kita gitu. Kalau ada sedikit senggolan gitu ya, kita habis berenang, kita habis main bola, pasti adalah sedikit. Tapi hebatnya SMA 1 itu nggak ada tuh menggunakan senjata tajam, tuh nggak ada. Benar-benar fight, ya pukul memukul gitu ya. Kosong ya? Kosong. Nggak Udah seperti gentle dah. sekarang menggunakan senjata tajam dan sebagainya. Itu yang saya perhatikan gitu ya. Nah kemudian dari situ saya tiba-tiba ditunjuk gitu, untuk mengikuti seleksi paskibraka. Saya nggak tahu gitu, apa yang harus saya persiapkan, saya nggak tahu. Seharusnya bukan saya yang menjadi wakil SMA 1 itu adalah komandan batalion pramuka gitu. Nah pada waktu itu juga dicari dari OSIS, waktu itu juga OSISnya Ayub Malonda mengatakan jangan saya lah, orang yang lain aja. Dan dia akhirnya ditunjuknya saya gitu. Jadi bukan sesuatu yang kebetulan, jadi itulah jalan Tuhan. Allah membuat jalan, inilah jalannya gitu. Jadi kalau ada yang bilang oh itu kan yang harusnya ditunjuk gak hadir, nah kalau gak hadir saya nggak terpilih itu di tingkat nasional. Nah itu. Jadi Kak Patrick ini adalah salah satu paskibraka nasional di tahun 80 mewakili DKI Jakarta. Wah itu salah satu cukup yang luar biasa sih Kak, karena nggak siswa yang lain tuh belum mampu punya kesempatan yang sama Kak. Kalau bukan takdir Tuhan, kalau bukan kesempatan Kak Patrick juga bisa mengikuti paskibraka tadi dong. Impossible ya kan bisa gitu. Tapi ada di luar itu Kak, saya dari yang kakak sebut kakak ikut pramuka, kakak ikut karate, lalu juga paskibraka. Terus ada yang satu saya dapat informasi Kak bahwa Kak Patrick itu aktif di luar sekolah itu di seni tari ya Kak. Nah itu unik. Itu gimana ya? Ada cerita. Maksudnya gini loh, maksudnya gini Kak. Pramuka dan paskibraka itu kan lebih baris ke baris. Baris itu ya istilahnya kaku. Jawabannya orang kayak, ini kok paskibraka kaku banget sih orangnya gitu. Tapi di luar itu kakak punya punya kelebihan yaitu juga aktif di kesenian tari itu gimana sih Kak? Jadi ceritanya kami itu dulu bapak saya itu mantan tentara lah, gitu. Yang kemudian dikaryakan di satu kementerian di Jakarta ini. Nah karena kami saya itu orang Solo yang lahir di Banjarmasin gitu. Bahkan saya tuh lahir di Rumah Sakit Guntung Payung, Banjarbaru. Sampai sekarang rumahnya masih ada di Banjarbaru. Nah kemudian ketika TK saya pindah ke Jakarta. Nah kami tinggal tuh di Jalan Pintu Air Raya, di Pintu Air Raya nomor 50. Sekarang dia di Istana Pasar Baru, itu bekas mes saya. Wah. Di situ ada kelompok kesenian yang isinya orang-orang seknek gitu ya, latihan taruh gamelan. Nah, saya masih TK diajak oleh orang tua saya karena orang tua saya yang mengisi waktu latihan gamelan. Lama-lama telinga ini jadi terbiasa. Akhirnya saya diikutkan latihan. Nah itu awal saya mengenal seni tari. Jadi pertunjukan tari saya itu di gedung kesenian tuh justru TK 0 besar. Itu pertama kali saya tampil di pentas di gedung kesenian. Nah setelah itu saya dibawa Mei 2023 di SD itu saya belum terlalu masuk grup yang lain. SMP tiba-tiba teman saya ngajak, gara-gara biasa lah bikin dance group gitu. Nah akhirnya kebawa lah gitu. Awalnya mungkin dulu teman-teman tahu gitu ya, di Cikini itu ada diskotik gitu. Itu masih zamannya jam Travolta. Jadi kita masih begini gitu. Nah itulah awal saya mengenal dance group ya, dari situ, dari teman-teman saya. Nah akhirnya ya ke bawah terus. Di SMA itu saya sempat juga ikut beberapa grup besar gitu ya. Antara lain ada grup dari Wisaka itu yang ada di Darat Kimia, kemudian Samarinda Bunda, kemudian Hani Kasih pernah, dan berbagai grup lainnya. Dan itu di luar saya. Jadi saya punya penghasilan dari ngamen tiap malam minggu itu dari seni tari. Wow, sungguh luar biasa loh Kak. Jadi saya main dari hotel ke hotel. Itu kalau malam minggu itu pindah-pindah dari Mandari Hotel pindah ke hotel dulu masih Hilton ya, sekarang Sultan, terus pindah lagi ke Ancol, dulu masih Highlight Ancol, saya pindah-pindah. Nah itu ekstra deh. Di samping untuk
tetap membina fisik saya latihan karate seperti biasa di Cempaka Putih. Basicnya emang seniman banget nih Kak Nel. Kayaknya jiwa senimannya itu tuh yang melekat, yang menjadikan harus juga bisa latihan di paskibraka itu juga ada mental, ada fisik juga, di karate juga ada fisik, sehingga mungkin dari fondasi itu yang membawa KPT bisa sampai saat ini gitu ya. Betul. Kan menarik banget Kak. Terus juga saya sempat dapat informasi bahwa KPT itu selain juga aktif di di karate, di paskibra, di pramuka, seni tari, juga sering mengikuti ajang sanap pemuda ya Kak. Itu tuh maksudnya apa sih? Oh ya. Nah ini juga unik nih. Setelah saya tingkat 2, saya diajak oleh Kak Yayi ya. Saat itu bergabung di IKOSIS DKI Jakarta, Ikatan OSIS DKI gitu, Bapak. Di situ saya duduk di kesenian. Nah dari situlah kemudian saya diajak bersama Kak Yayi itu ikut semacam pertukaran pemuda ASEAN gitu ya. Tapi forumnya lebih kecil dari pemuda ASEAN. Ini karena cuma Singapura dan Malaysia. Dari kegiatan yang saya ikuti tersebut, mungkin saya dipantau oleh beberapa pengamat pembina kami. Nah, akhirnya saya diundang untuk bergabung sebagai kader Golkar. Nah, jadi awalnya itu hanya bagaimana debat masalah kepemudaan, bagaimana pembinaan generasi muda, kemudian bagaimana kita bisa meneruskan tujuan kemerdekaan. Akhirnya itu kepancing, saya masuk ke ranah politik. Nah, dari situ saya masuk ke Gradient Sentral pemuda untuk kader Golkar di kelas 2. Situlah saya banyak gak masuk sekolah. Itu berat banget tuh. Oke. Cukup menarik juga nih Kak untuk kisah waktu mengikuti ketika waktu di SMA Negeri di Jakarta. Kalau misalnya kita balik dari Kak flashback, kenapa sih Kak milih SMA Negeri 1 Jakarta gitu? Apakah dulu tuh sekolahnya kayak seperti apa gitu? First impression Kakak terhadap SMA Negeri 1 Jakarta itu apa sih? Karena SMA 1 adalah the best, nomor 1 gitu. Saya nggak pengen lebih dari 1. Wah, belum ada kayak dulu pilihannya cuma 1 aja gitu. Benar. Dari mulai SMP saya inginnya SMP 1, tapi ternyata saya salah ngisi form. Saya isi SMP 2 gitu. Pokoknya saya nggak mau lebih dari 2 aja gitu ya. Akhirnya ketika SMA saya harus masuk SMA 1 dan beruntung alhamdulillah bisa masuk SMA 1. Saat itu saya memang juara pertamanya di SMP Negeri 2 gitu. Juara satunya gitu. Jadi saya yang nomor 1 tuh jadi mudah masuk SMA 1. Jadi SMA 1 tuh memang nomor 1, name-nya yang tinggi-tinggi, kemudian dia punya kalau nggak atlet ya artis gitu ya. Wow. Entah itu penyanyi, penari, balerina, ada semua lah gitu. Dia rasa itu masih ada Arya Junior tuh, masih ada Mbak Christine Panjaitan di atas saya, terus ada Arya Junior dengan kakaknya tuh masih main gitu. Kalau angkatan saya tuh Dewi Irawan gitu. Wah, sama Kak Ayu. Oke. Kak, kalau misalnya ada gak sih Kak dulu tuh kayak kenangan yang gak bisa dilupakan dari SMA Negeri 1 Jakarta itu, kayak ini cuma kayak gimana, teman-temannya, gurunya, atau mata pelajaran yang Kak Patrick sampai sekarang tuh masih keingat, nostalgia itu seperti apa? Ya, saya memang anak IPA, jadi sempat arogan juga gitu. Anak IPA itu suka nganggap remeh IPS gitu. Walaupun akhirnya saya jadi IPS, saya jadi akuntan gitu. Oh iya benar. Backgroundnya sekarang menjadi akuntan ya. Jadi kadang-kadang kita itu tidak boleh merendahkan ya, apapun posisi kita. Jadi, terus kedua itu ada satu hal yang membuat saya itu menjadi bangun itu. Ketika saya diancam akan di drop out kan, bisa dibayangin nggak? Karena saya aktif di organisasi di luaran, organisasi politik. Dalam ini saya kadernya Golkar. Maka saya itu sering nggak masuk. Jadi di era Pak Lesi Lolo, jadi saya tinggal kepala sekolah. Kelas 1 Pak Julius Yusuf, kelas 2 Pak Lesi Lolo, kelas 3-nya Pak Ente Pak Didi. Jadi di kelas 2 saya udah mau diancam juga karena sering nggak masuk. Akhirnya saya lolos.
Saya bisa lolos karena saya minta surat dari Pak Abdul Ghafur. Minta dispensasi, kalau enggak saya setahun cuma masuk 8 bulan gitu ya. Jadi di ketiga kepala sekolah itu ya jarang masuk semua kenal ya. Karena banyak kegiatan dan kegiatan itu juga prestasi kan. Jadi harus didukung sama sekolah. Terakhir itu di era Pak Ente Padidi, itu saya masih diancam oleh guru kimia saya, Bu Sri Supiarti. Itu bayangin seorang mantan paskibraka mau DO, apa nggak malu nih? SMA 1 nih, SMA yang paling top, tapi Dan pasti berakanya pasti nasional. Terus tiba-tiba saya harus mengulang gitu ya. Ya. Akhirnya saya ngadep lagi ke beliau, Bu, saya siap diuji. Jadi akhirnya saya ujian di ruang kepala sekolah. Saya lulus dengan angka 8 plus lah gitu. Akhirnya itulah momen saya di mana saya mengenal guru itu bukan galak, bukan. Tapi bagaimana kita dimotivasi untuk bisa bangkit. Yang tadinya saya, ya udahlah, kalau emang guru saya mau nilaiin saya, tapi saya berpikir, wah nggak bisa, saya harus berjuang. Jadi setiap ada sesuatu itu buat saya hal yang menantang itu justru saya hadapi. Nah itu terbawa terus, bahkan sampai saya pasca sarjana, saya tetap kumlot nomor 1 lagi ranking waktu itu. Wow. Itu yang menjadikan bekal saya. Dulu di SMA kelas 1 awal itu saya pemalu, diam gitu. Tapi saya dimotivasi oleh Kak Yai, kamu harus gini, kamu harus gini. Nah dari sinilah saya mulai bergaul gitu ya, teman-teman gitu ya, mulai main ke kelas-kelas. Nah inilah yang membekali saya untuk belajar bersosialisasi. Nah bagaimana dengan membentukkan mental karakter? Ya guru-guru saya. Pokoknya guru-guru SMA 1 itu the best lah buat saya. Walaupun kelihatannya galak, tapi sebetulnya dia menanamkan jiwa patriotik, kemudian berani tantangan, yang jelas integritas. Dan ini terbawa sampai sekarang. Dan saya buktikan, saya termasuk salah satu pejabat Kementerian Keuangan yang lulus dengan integritas. Ya, tanpa ada celah, cacat sedikit pun. Saya 39 tahun 6 bulan masa kerja. Wow. Hampir 40 tahun. Hampir 40 tahun. Nah inilah yang buat saya kalau tidak dibekali dengan kenapa bukan SMP? Saya merasakan justru di SMA 1. Di SMP buat saya dunia hura-hura. Terus saya masih main, masih juga ya. Tapi di SMA ini walaupun saya tidak juara 1 di SMA 1. Karena saking banyak itu kegiatan yang bisa ikuti, kegiatan organisasi di luaran gitu ya. Itu kan banyak. Tapi nah inilah yang saya harus mengatur time management, bagaimana mengatur sekolah, kemudian mengatur kegiatan, termasuk dia bisa menghasilkan uang tanpa merepotkan orang tua. Nah itu saya udah mulai dari SMA kelas 1 saya udah punya penghasilan sendiri ya tadi dari pendapatan saya dari bidang seni. Gitu. Pembelajaran dari saya sih dari Kak Patrick ini lebih integritas ya Kak. Integritas nomor 1 dan juga tanggung jawab. Ya. Karena walaupun kita punya kegiatan yang banyak, tapi juga kita ada tanggung jawab itu kita belajar gitu. Dan kita harus menyelesaikan itu. Itu cukup memotivasi saya banget sih Kak tentang hal hidupnya Kak Patrick itu. Terus juga Kak Patrick kira-kira kan kalau misalnya bandel ya mungkin Kak Patrick juga bukan tipe-tipe orang yang bandel sih ya. Karena kan emang full kegiatan dan sekolahnya pun pasti banyak kegiatan-kegiatan dan saya juga tapi karena itu. absen tadi seolah-olah saya bandel. Betul. Tapi ini adalah kalau bisa disebut adalah bandel-bandel yang berprestasi kan. Terus juga Kak, saya mau nanya tentang Kak Patrick sampai sekarang. Apakah dulu punya cita-cita masuk ke Kementerian Keuangan, ke pemerintahan, dan mungkin itu adalah impian semua orang ya Kak, bisa masuk ke sekarang di KPK, terus juga waktu itu di Kementerian Keuangan yang mengatur APBN negara itu, APBN yang emang istilahnya salah satu posisi yang istilahnya boleh dibilang strategis lah kayaknya. Iya. Dan itu nggak semua orang punya opportunity itu. Dia awalnya itu bisa masuk dari Kemenq, terus orang bisa berkaca sampai sekarang tuh prosesnya gimana sih Kak? Tips and triknya itu buat adik-adik. Ya, jadi ya teman-teman ya, adik-adik kakak-kakak semua ya. Saya tuh
ngalami suasana merevisi cita-cita gitu. Jadi awalnya itu cita-cita saya itu ingin sebagai insinyur di bidang penerbangan gitu. Jadi saya itu cita-citanya tuh saya senang melukis gitu, jadi sering menggambar pesawat gitu ya. Jadi saya tuh ingin ini. Tapi itulah gitu ya. Saya punya sahabat dari mulai SMP namanya Raharjo Sudradyo. Dari mulai SMP bareng SMA juga dia SMA 1 bareng, kemudian kuliah di STAN. Nah dialah yang menjebloskan saya menjadi akuntan. Jadi kalau ada orang bilang, oh itu kejeblos, kepaksa, oh nggak sengaja. Ya itulah jalan Tuhan. Jadi Tuhan menunjukkan hal itu. Mungkin kalau saya dulu ambil teknik, saya mungkin udah di PHK atau mungkin saya nggak tahu kemana gitu ya. Ya tapi saya bersyukur sahabat saya ini dia bilang, saya juga diterima kok di teknik industri ITB, tapi nggak saya ambil. Saya tetap ambil STAN. Nah di situ mulai otak saya dulu alergi sama IPS, kenapa saya jadi masuk akuntansi yang ini kerjaannya anak IPS nih, dulu saya lencehin juga gitu. Lencehin dalam arti menganggap dia lebih rendah daripada anak IPA gitu di saat itu. Nah inilah arogansi ini harusnya nggak boleh terjadi. Jadi teman-teman ya saya mengalami gitu. Yang dulunya merasa kita hebat anak IPA, ternyata enggak juga. Begitu masuk di STAN itu, saya terpaksa harus kursus tata buku. Itu di Jalan Diponegoro, depan rumah sakit Cipto itu dulu ada pusat kursus-kursus tuh. Itulah yang menghasilkan anak-anak IPA yang jadi akuntan. Tanpa itu kayaknya udah nggak ada. Jadi itulah pergeseran. Dan dulu juga nggak nyangka menjadi pegawai Kementerian Keuangan. Karena awalnya ingin di sekolah teknik, kemudian karena nggak bisa masuk di UI, akhirnya saya yang keterima STAN ya udah saya. Walaupun saya waktu itu keterima di UNS. Gitu. Nah, UNS waktu itu masih kelompok perintis 3 gitu ya. Sementara UI itu perintis 1-nya gitu. Ada beda nilai strata lah gitu. Apa nilai gitu. Oh gengsi lu masuk di UNS itu dulu. Kalau UNS sekarang top. Wow. Kalau tahu gitu sih gue UNS aja, gue tinggal di Solo aja. Nah ini tuh cerita itu akhirnya saya masuk di STAN, kemudian sampai lulus. Nah, ketika masuk di STAN ada juga hal yang unik. Nah itu dia kayak mau saya tanyakan. Masuk STAN itu katanya anak buduters itu ada privilege. Nah itu privilege apa sih kayak maksudnya? Semeluaskah itu budut sehingga di STAN itu kita punya privilege, itu maksudnya apa sih? Mungkin ini adalah salah satu informasi juga buat adik-adik yang nanti mau masuk STAN gitu ya. Betul. Jadi adik-adik ya di STAN itu tetap SMA 1 dulu yang terbanyak masuk. Wow. Dari tahun ke tahun sampai di bawah saya 4 tahun di bawah saya masih top ranking lah itu. Masih top ranking. Bahkan salah satunya sekarang jadi eselon 1 itu Pak Luki ya, B87 ya. Pak Luki, ada Bu Sintia, Direktur PLN. Wow. B87 itu. Ada lagi Pak Komjen Tonsis, Irjen Kemendagri. Kalau saya ketemu beliau, saya panggil Pak Irjen. Di luar dia panggil saya Abang. Saya lebih tua angkatannya. Nah, ketika saya balik lagi ke STAN itu, ternyata kami ini di sana ada organisasi intern, namanya IKAMASTU STAN. Ikatan Keluarga Mahasiswa ex SMA 1 di STAN. Wow, itu luar biasa. Itulah gengnya budut di mana-mana, emang luar biasa. Karena SMA 1 itu paling atas, nomor 2 itu SMA 8, baru ketiganya itu SMA 3. Baru keempatnya tuh PL, Pangudi Luhur. Ini 4 besarnya itu aja. Yang menguasai STAN itu, kalau yang sekarang jadi pejabat ya dari 4 itu aja, 4 SMA itu aja. Ini yang disebut dengan solidaritas ya. Saya dari podcast episode pertama, episode kedua itu membahas tentang solidaritas itu. Yang tadi saya juga simak dari Kak Patrick bahwa tadinya Kak Patrick itu orangnya pemalu, dia aktif sehingga
ada ditarik, dimotivasi sama guru-guru, juga dimotivasi sama teman-temannya supaya bisa mengeksplor dirinya, sehingga Kak Patrick bisa sampai saat ini gitu loh. Iya. Maksudnya dengan cara itu di STAN juga kita punya solidaritas di luar sekolah, walaupun kita udah selesai sekolah di SMA Negeri Jakarta, tapi kita ada namanya IKAPAS, alumni Ika Budut, Ikatan Alumni Budut ini, Kak Budi Utomo, yang itu menjadikan sampai sekarang itu kayak wah ternyata sampai di STAN pun ada itu. Apa tadi kan namanya Kak? Nggak cuma di STAN ya. Ikamas tuh STAN gitu ya. Nah itu apa sih tujuannya gitu. Memberikan bimbingan ke adik-adiknya. Jadi kakak-kakaknya yang sudah di tingkat 4, tingkat 5 itu membimbing adik-adiknya ex SMA 1 tadi supaya jangan DO gitu. Jadi kalau DO bukan karena salah kakaknya, berarti yang bersangkutan kurang serius gitu aja. Tapi luar biasa kita dibimbing supaya kita jangan sampai DO karena sistemnya drop out kan, sampai tingkat 5 drop out. Jadi itulah peran dari kakak-kakak kita bikin tentil tiap sore. Nah, ini geng itu. Tapi ada lagi privilege lain nih. Apa, Kak? Ketika kita jadi calon mahasiswa camai-camai itu, kita dibebasin dari ospek. Wah, jadi kita nggak ikut digulung-gulung, dijemur-jemur gitu ya. Bahkan saya dijadikan komandan upacara, cuman nyiapin pagi sama nyiapin sore, habis itu di dalam ruangan kita bantu-bantu administrasi aja. Jadi itu luar biasanya bahwa apa ikatan itu benar-benar membuat iri. Kadang-kadang saya juga nggak enak juga gitu. Wah ini kok privilege banget gitu. Tapi kita kerja gitu. Ya ada yang ngetik, ada yang ini. Dulu masih zaman mesin ketik ya. Zaman saya masuk mesin ketik dulu. Yang ngetik apa, ada yang bikin absensi. Tapi nggak di lapangan. Badannya nggak melepotan lumpur, nggak apa nggak gitu. Itu hebatnya geng SMA 1 di mana. Nah itu juga ketika saya melanjutkan kuliah di UPI, di Fakultas Ekonomi UPI gitu. Ternyata ex SMA 1 itu selalu ngumpulnya di kantin. Jadi kita selalu bilang, kita nggak usah makan di sini. Di mana? Di kantinnya Magister Akuntansi ada di Faksi. Jadi kita rame-rame karena di sana ada geng kita di sana. Jadi anak-anak SMA 1 itu punya geng, udah makan aja sini gitu. Nah itulah ternyata di mana tempat itu kita punya kekeluargaan. Nah itu ketika kuliah di UI. Nah begitu masuk di Kementerian Keuangan, kita juga nggak nyangka disambut oleh senior-senior kita yang sudah menjabat eselon 1. Itu kita nggak nyangka. Dari SMA 1 ya, B74, B75, betul saya masuk 85 aja, saya 85 ya masuk Kementerian Keuangan. Udah ada yang B74, B75, wah ini. Sudah welcome ya Kak ya? Ya, gitu. Nah bahkan sekarang yang duduk di eselon 1-nya ini kan di bawah saya semua gitu ya. Jadi talent-talent bagusnya ini angkatannya Pak Luki, Bu Siti ya, ini yang lagi naik daun semua lah. Jadi budut semua. Dengan cerita-cerita Kak Patrick ini saya lebih kayak ternyata tuh kakak-kakaknya emang belum banyak tereksplor ya kayak. Iya. Dan emang butuh waktu juga nanti kita akan explore kakak-kakak yang hebat-hebat yang lain juga gitu. Cukup menarik Kak. Ada satu lagi yang mungkin lupa saya tulis. Apa sih Kak? Sebelum saya purna, saya terpilih sebagai ASN teladan nasional. Wah. Itu masuk ke dalam kedisiplinan ya Kak? Mungkin udah terbentuk dari SMA Negeri 1 Jakarta. Itu tahun 2020 itu. Jadi Menpan RB Pak Cahyokumolo tuh menganugerahkan saya sebagai ASN teladan dari aparat sipil negara tahun 2020 nasional. Udah integritas, teladan, dan wah cukup lagi ya. Jadi keteladanan itu ternyata saya bawa terus itu. Sampai saya mendekati pensiun. Saya pensiun di 2023 kemarin ya, tapi saya meraih ASN nasional teladan itu 2020. Jadi 3 tahun menjelang saya pensiun itu saya tiba-tiba diusulkan oleh kementerian gitu ya. Dan saya bersyukur selama di kementerian itu semua bidang sudah, dari bidang pajak sudah, bidang biaya cukai sudah, bidang anggaran sudah, bidang perbenaran sudah, bidang pengelolaan risiko dan utang sudah, bidang kekayaan negara sudah lengkap.
ilmunya Bu Menteri Keuangan udah saya kuasai semua. Mantap. Dan terakhir itu saya mengawal subsidi dan kompensasi BBM dan listrik. Jadi saya nyawanya Pertamina itu dan PLN itu tergantung saya. Kalau terlambat padam gitu. Atau mobil semua mogok nggak bisa jawab. Yang itu ya bukan saya hebat, yang hebat adik-adik saya. Tapi saya mengarahkan adik-adik saya untuk bekerja smart gitu ya, cepat tapi juga akurat. Artinya yang jelas tadi integritas. Kalau soal suap, saya udah ngalami semua. Tahun 91 saya udah disuap 1M, atau sekarang senilai 100 miliar. Gitu. Karena kalau nggak ada integritas itu, Betul. kita bakalan tergugur. Betul. Di saat dimana anggota saya udah merengek-rengek, kapan lagi? Dulu belum ada KPK tahun 91, belum ada. KPK baru 99. Kayak supir bajai, hanya saya dan Tuhan yang tahu. Uang di depan mata, saya tolak. Karena anak buah saya itu udah lah ambil. Mungkin boleh-boleh Kak pesannya buat adik-adik nih, kedepannya harus seperti apa? Yang penting integritas ya Kak. Integritas nomor satu, kejujuran itu nomor satu, kedisiplinan dan segala macam. Ya, Kalau di Budut ini kan kita mengandung tema Kak, bahagianya kita. Mungkin dengan bahagianya saya juga bisa ketemu Kak Patrick pada hari ini. iya. Kak Patrick cukup kasih motivasi yang cukup hebat dengan experience yang luar biasa. Adik-adik juga bisa mencontohkan kalau pesan dari Kak Patrick, satu kata Kak untuk adik-adik apa yang paling penting? Harus kerja keras, Kerja keras nggak ada kata lain, dan disiplin. dan disiplin. Itu aja, kerja keras dan disiplin. Dan paling utama adalah nilai kejujuran, karena saya juga dapat pesan dari KPK ya, di mana kita tuh ada yang harus kita perhatikan gitu ya. Yang terutama saat ini kenapa marak gitu ya, hedonisme, pamer-pamer gitu. Kalau kita punya, ya nggak usah lah pamer. Justru yang pamer-pamer inilah yang kadang-kadang membuat orang menjadi tidak menyukai kita. Jadi ya kalau kita dalam komunitas yang sama nggak apa-apa, tapi kalau untuk diekspos di medsos, Karena lagi rame-ramenya juga ya Kak. tanggung jawab, kemudian juga jaga perilaku, ya. Kejujuran itu yang paling utama. Dan yang jelas harus berani. Betul. Oke, terima kasih Kak Patrick atas waktunya, karena bahagianya kita juga tergantung dari kita sendiri ya kan. Ya. Dari tema kita tahu ini juga SMA Negeri 1 Jakarta, Reuni Akbar 2023, bahagianya kita. Oke, terima kasih Kak Patrick atas waktunya dengan pengalaman yang luar biasa. Terus juga nanti kita masih ada satu narasumber untuk hari ini di next episode-nya, nanti akan kita sajikan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Selamat untuk bahagianya kita di hari pertemuan ke-10. Semoga SMA 1 tetap jaya dan tetap menjalin persahabatan, kekeluargaan dengan para alumni. Selamat, sukses selalu.